Amerika Serikat telah menjadi negara dengan jumlah kematian akibat senjata api terbesar di dunia. Seperti apa wajah dunia? Benarkah sekarang Amerika telah mulai mengalami banyak kemunduran dan tidak lagi menjadi the superpower? Superpower adalah sebuah konsep yang tidak hanya memiliki kekuatan military power, ini adalah hard power, tapi juga harus memiliki financial power dan kemudian juga mereka harus memiliki trade power. Jadi menguasai perdagangan. Kapal induk ini juga mengawal perdagangannya di seluruh dunia. Tentu saja harus memiliki innovation power. Di samping tentu saja ada hal-hal lain-lainnya yang kita sebut sebagai soft power. Mari kita lihat di mana Amerika hari ini mengalami beragam potret dan tentu saja kita perlu membaca apakah Amerika telah mengalami declining atau tidak. Saya adalah orang yang sekolah di Amerika, saya belajar banyak tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dipelajari dari Amerika. Dan saya juga tentu saja berteman dengan teman-teman yang datang dari beragam negara. Oleh karena itu posisi ini menjadi sangat penting sekali. Tentu saja pertama-tama adalah kita perlu melihat bagaimana Amerika menangani COVID-19. Celakanya ini adalah bukan potret yang menyenangkan. Amerika adalah salah satu negara yang termasuk agak buruk dalam menangani wabah COVID-19. Kita kalau pergi ke Amerika selama masa pandemi, keluar masuk itu tidak begitu ketat. Orang tidak diukur suhunya, tidak dicek, bahkan dibiarkan bebas. Kecuali pakai masker, itu sudah dijalankan. Nah, korban kematian terbesar di dunia akibat COVID-19 itu adalah Amerika Serikat. Di atas 1 juta orang. Indonesia 156 ribu. Tiongkok 5 ribuan orang. Jadi memang saat ini kita menyaksikan Amerika ini tidak mampu menangani COVID dengan baik. Tapi Amerika juga menemukan vaksin, jadi mereka punya obatnya. Nah, kita melihat selain masalah COVID, Amerika ternyata tengah mengalami inflasi yang merangkak naik terus-menerus. Bulan Maret lalu sempat mencapai 8,5%, walaupun kemudian turun menjadi 8,3%. Dan inflasi ini tentu saja turut menggerus kekayaan warga Amerika. Dan kita juga melihat bahwa Amerika sampai hari ini masih mengalami trade deficit. Jumlahnya adalah 859 miliar US dollar tahun 2021 yang lalu. Nah, pertumbuhan ekonomi juga rendah dan kita menyaksikan peristiwa penembakan, peristiwa rasial di Amerika terus berlangsung dan Amerika mulai kelihatan kesulitan menghadapi China dan Rusia. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul termasuk kemudian juga para pengusaha yang mengatakan bahwa jangan musuhi Tiongkok, mereka banyak beli barang dari kita. Itulah yang dikatakan oleh Elon Musk yang kemudian mengatakan bahwa ekonomi Tiongkok saat ini kemungkinan besar telah 2 atau 3 kali lebih besar dari US economy. Tentu saja ada lagi tokoh-tokoh keuangan lain yang mengatakan agak-agak mirip, termasuk harian The Financial Times dari Inggris dan The Economist yang bahkan meramalkan sebaliknya di Amerika akan mengalami semacam resesi dalam waktu dekat. Berita-berita mengenai ekonomi yang tidak menyegarkan tampak sekali muncul ketika pada kuartal pertama tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mulai turun menukik ke bawah. Dan walaupun belum negatif tapi beberapa analis mengatakan bahwa Amerika akan mengalami mild recession. Nomura bahkan mengatakan akan terjadi pada akhir tahun ini. Sementara yang lain mengatakan ya kemungkinan tahun depan akan terjadi. Tapi Amerika mengalami itu tidak lain adalah karena pada akhir tahun lalu para pengusaha retail mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok sehingga mereka stoknya lebih banyak dan awal tahun ternyata belum juga laku sehingga mereka masih menghabiskan stok yang lama. Jadi besarnya inventory ini masih tinggi di Amerika. Ditambah lagi dengan adanya inflasi, namun mereka agak sedikit optimis karena pengangguran sudah turun lumayan dari tadinya sekitar 14% tahun 2020 menjadi sekitar 3,6%. Nah, bagaimana dengan Tiongkok? Tiongkok ini sementara mengalami satu kinerja yang membaik terus-menerus. Bila pada tahun 1960 GDP di Tiongkok itu hanya 11%-nya Amerika. Jadi Tiongkok itu masih miskin sekali gambarannya pada waktu itu. Dan ini masih mewarnai gambaran sebagian orang yang beranggapan bahwa orang Cina itu cari kerjaan sampai ke Indonesia. Padahal hari ini kekayaannya mereka sudah 76%-nya Amerika. Jadi sudah semakin dekat. Dan kalau kita menggunakan angka yang tentu saja kita adjust, angkanya bisa berbeda lagi. Kalau misalnya menggunakan nilai nominal,
memang Amerika ini masih unggul. Kekayaannya 1,36 kali Cina. Tapi kalau menggunakan sudah di-adjust dengan purchasing power parity, yaitu kemampuan daya beli dengan satu basket produk-produk tertentu, kita bisa menyaksikan ternyata Cina sudah unggul 1,18 kali dibandingkan dengan Amerika. Tetapi ini kan pendapatan nasional angka yang besar. Penduduknya jauh lebih besar Tiongkok, 4 kali lebih banyak daripada Amerika. Dan kalau kita rata-rata, akibatnya pendapatan per kapita antara Amerika dengan Tiongkok memang masih jauh. GDP per kapita di Amerika Serikat itu kalau menggunakan angka nominal sudah mendekati 6 kalinya Tiongkok. Sedangkan kalau pakai PPP, Purchasing Power Parity, itu hanya 3,6 kali. Tetapi pertumbuhan ekonomi di Tiongkok ini memang sangat impresif. Tahun 90-an itu pernah di atas 10%, tapi belakangan turun menjadi sekitar 8% atau 7%. Nah, sedangkan pertumbuhan di Amerika itu hanya sekitar 1-3%. Tertinggi itu pernah dicapai tahun 84 yaitu 7,2%. Dan terendah pernah minus 2,54% tahun 2009. Nah, sektor apa yang dikuasai oleh masing-masing negara? Amerika telah masuk ke sektor service, keuangan, innovation, dan militer. Jadi industri militer itu memang didrive terus oleh Amerika. Kalau Tiongkok yang kuat itu adalah sektor manufacture dan agriculture. Jadi ini adalah dua sektor yang sangat penting di Tiongkok. Sementara itu para pengamat melihat bahwa ternyata Tiongkok ini juga mengembangkan teknologi-teknologi yang tidak dilihat oleh Barat, tidak dilirik. Tapi mulai banyak sekali sektor-sektor yang saya kira perlu mendapatkan perhatian di mana Tiongkok sekarang telah mengembangkan beberapa industri yang cukup penting. Apakah itu teknologi berkaitan dengan energi untuk menangkap tenaga angin, tenaga matahari, kemudian online payment, uang digital, artificial intelligence. Bahkan mereka telah menghebohkan Amerika dengan 5G dan 6G sehingga kemudian tempur habis melawan Huawei. Kemudian juga kita lihat Tiongkok sangat serius mengembangkan quantum computing, teknologi luar angkasa, satelit, drone, transmisi ultra high voltage, dan juga ultra speed train. Waduh, Tiongkok ini luar biasa sekali mengembangkan kereta api jaringannya luar biasa. Dan dulu kalau naik kereta api dari Hong Kong menuju Beijing perlu 4 hari. Sekarang ternyata cukup hanya 8 jam saja. Microchip juga berkembang sangat pesat, ditenggarai oleh kekhawatiran bahwa tidak bisa mendapatkan microchip sendiri, harus beli dari Taiwan, harus beli dari Apple. Maka Tiongkok telah invest besar-besaran. Pada tahun 2021 yang lalu, pemerintah Tiongkok Xi Jinping dalam suatu pidatonya mengatakan telah menyediakan dana sebesar 1,4 triliun untuk membiayai industri baru, yaitu industri yang terkait dengan industri masa depan, yaitu microchip. Jadi mari kita lihat pertarungan ini tidak akan berhenti. Amerika sendiri masih terus mencoba untuk mengempur, sementara Tiongkok terus berupaya sekuat tenaga. Kita menyaksikan bahwa selama bertahun-tahun pemerintah Tiongkok mengalami surplus perdagangan, sementara Amerika mengalami defisit yang nilainya tidak tanggung-tanggung. Yang terbesar itu tahun 2018, defisit Amerika dalam perdagangan 418 miliar US dollar. Tahun berikutnya sudah agak turun 300-an miliar US dollar, terutama karena tekanan dari Presiden Donald Trump. Tapi nggak bertahan lama. Tahun 2021 naik lagi sudah 355 miliar US dollar. Tahun ini saja baru bulan kelima sudah defisitnya sekitar 293 miliar US dollar. Jadi Amerika ini memang kewalahan sekali untuk menghadapi serangan produk dari Tiongkok. Sementara Tiongkok terus mengalami surplus sekitar 500 sampai 600 700 miliar US dollar. Jadi kinerjanya luar biasa. Walaupun tahun ini mereka masih mengalami juga lockdown di beberapa kota. Tapi produksi jalan terus dan mereka masih punya obsesi untuk menguasai pasar Amerika Serikat di samping negara-negara seperti kita di Asia Tenggara. Nah, kita juga melihat lagi sekarang sisi lain yang menjadi pemberitaan internasional, yaitu soal penembakan. Tidakkah kita baca, kita lihat di media begitu banyak video beredar tentang peristiwa pembunuhan dengan menggunakan senjata api. Ini mengerikan sekali. Tapi di Amerika yang menginginkan gun control itu masih sedikit sekali. Beberapa studi menemukan bahwa ternyata ada 35% masyarakat Amerika yang tidak menginginkan adanya gun control. Sementara dengan peristiwa pembunuhan yang cukup banyak ini, sudah muncul 52% orang yang ingin agar izin kepemilikan senjata api mulai dilarang. Ini tidak lain adalah karena pembunuhan ini muncul di berbagai kota, mulai dari Las Vegas, Orlando, Washington, Virginia, Connecticut, Texas, New York, dan lain sebagainya.
karena setiap hari ada 53 orang yang mati tertembak senjata api. Tidak mengherankan jika belakangan ini kita mulai biasa menyaksikan data. Ternyata di Amerika itu jumlah orang yang mati karena ditembak oleh orang lain itu jauh lebih banyak daripada orang Amerika yang mati di perang. Kita lihat data sejak Perang Kemerdekaan Amerika tahun 1775 sampai sekarang, ternyata tentara Amerika yang mati di perang itu hanya 1,3 juta orang. Tapi yang mati karena ditembak oleh saudara sendiri sebangsa ada 1,5 juta orang. Jadi penyebabnya adalah karena lobi dari Asosiasi Persenjataan Api Amerika yang terus-menerus menginginkan agar negara-negara bagian mengizinkan rakyatnya membeli senjata. Senjata dengan mudah dibeli di tempat-tempat, bahkan yang sebagian adalah supermarket, di bagian belakangnya ada penjualan senjata. Jumlah orang yang mati ini terus meningkat. Tahun 2020 jumlah orang yang mati di ujung moncong senjata api ada 45.000 orang. Termasuk tentu saja yang bunuh diri dengan menggunakan senjata api. Tetapi jumlah orang yang menjadi korban ini meningkat 25% dalam 5 tahun terakhir ini. Amerika Serikat telah menjadi negara dengan jumlah kematian akibat senjata api terbesar di dunia, yaitu 79%. Kanada nomor 2, 37%. Inggris ya relatif lebih aman, hanya 4%. Australia kalau ikut-ikut kebijakan Amerika akan naik terus, sekarang sudah 13%. Nah, kita lihat juga ternyata jumlah senjata api per 100 penduduk tertinggi di dunia itu memang Amerika Serikat, yaitu 120,5. Sementara negara-negara lain yang karena perang, karena negaranya masyarakatnya harus mempersenjatai diri menghadapi alam, itu juga ada, yaitu seperti Finland dan Iceland, itu juga cukup tinggi. Tetapi yang karena perang itu misalnya Yemen dan Serbia serta Lebanon, itu juga sekitar 30-40-an gitu ya. Nah, di Amerika Serikat ketika ekonomi begitu mengerikan, banyak pengangguran karena COVID-19, kita menyaksikan bukannya masyarakatnya giat bekerja, melakukan inovasi, ternyata justru rakyatnya banyak antri membeli senjata api. Suatu pemandangan yang mengerikan, kita pernah melihat ternyata orang antri membeli senjata api di samping kaum ibu yang berebutan diapers atau makanan, ternyata ada orang yang antri di toko-toko senjata. Karena mereka merasa perlu untuk melakukan pembelaan diri dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan orang yang tidak mempunyai makanan. Dan diketahui sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2021, ternyata ada 3% penduduk Amerika yang pertama kali beli senjata. Ini luar biasa sekali. Jadi saya kira ini adalah hal-hal yang perlu dibenahi di Amerika. Nah, terkait dengan COVID-19, ekornya panjang karena ternyata banyak orang yang tidak bisa bayar sewa apartemen, rumah dan sebagainya. Sehingga kemudian orang-orang ini keluar dari rumah dan muncullah kota-kota tenda, homeless dan lain sebagainya. Tercatat hari ini sudah lebih dari 1,5 juta homeless. Sementara ketika di Indonesia kita menyaksikan jumlah pengemis dan gelandangan semakin berkurang karena pemerintah telah melarang untuk masyarakatnya memberikan donasi kepada para pengemis di pinggir jalan, kita menyaksikan sekarang saat ini terjadi keadaan yang sebaliknya di berbagai kota di Amerika. Silakan saudara jalan-jalan ke San Francisco, ke beberapa kota di Texas, ke Los Angeles, bahkan Anda menuju ke Hollywood, Anda akan menyaksikan cukup banyak, Seattle, kemudian New York, dan kota-kota besar seperti Chicago dan lain sebagainya. Itu pengemisnya luar biasa sekali. Homeless ada di mana-mana. Kita melihat misalnya New York City telah menjadi sebuah tempat dengan sekitar 60.000 orang homeless. Bahkan belum lama ini kita melihat wali kota memindahkan sekitar 10.000 orang dari subway karena mereka menetap di dekat-dekat rel kereta api itu. Polisi bahkan sempat mencabut sekitar 300 tenda di New York. Desember 2021 di San Francisco bahkan wali kotanya telah mendeklar sebagai the state of emergency. Jangan lupa homeless ini membutuhkan uluran tangan manusia karena ternyata di antara mereka 2/3 itu memang adalah individu, tetapi 1/3 itu adalah homeless keluarga. Dan lebih menarik lagi, 1/3 di antara homeless ini menderita mental illness, masalah drug, dan juga tentu saja alkohol. COVID-19 dan kesulitan ekonomi telah menimbulkan juga kriminalitas. Semoga hal-hal seperti ini tidak melebar di Indonesia. Kemudian pembunuhan di Amerika tentu saja meningkat sekitar 5%, tahun 2020 bahkan pernah meningkat 24%, jumlahnya besar sekali. Tentu saja superpower ini tidak cukup hanya dilihat
dari bagaimana Amerika menguasai militer dan keadaan ekonominya. Tentu saja juga inovasi yang didrive oleh military spending. Kalau menurut World Global Innovation Index, Amerika masih berada pada posisi nomor 3 di dunia dari segi inovasi. Tidak mengherankan karena di Amerika ini sektor keuangannya cukup kuat dan sektor keuangannya ini cukup berani untuk berinvestasi pada produk-produk atau temuan-temuan yang bersifat inovasi. Berbeda dengan di sini yang selalu ribut, muncul startup selalu didoakan agar bangkrut, dan kalau perusahaan invest kemudian dilihat rugi, bakar uang. Sedangkan di Amerika investornya berani dan bahkan mereka melihat valuasi itu sebagai salah satu untuk berspekulasi tentang masa depan. Dan sektor-sektor ini akibatnya tumbuh, akhirnya melebar ke berbagai negara dan sampai kita nikmati pada hari ini. Tidak mengherankan Amerika sekarang unggul dalam beragam teknologi yang sangat inovatif. Tapi Amerika hanya menempati urutan yang ketiga menurut World Global Innovation Index. Nah, 1-2 masih diduduki Swiss dan Swedia. Dari 10 besar ini saya tidak melihat posisi Tiongkok. Kalau Thailand dan Singapura masuk, tapi Tiongkok tidak masuk menurut versi dari World Global Innovation Index. Nah, Tiongkok itu masuk di 3 besar menurut kajian dari US News and World Report yang bekerja sama dengan Wharton School, menempatkan Tiongkok nomor 3 di dunia, sedangkan Amerika nomor 4 di dunia dari segi inovasi. Nomor 9-nya adalah Israel. Nah, kita lihat juga sekarang negara yang dianggap sebagai most technologically advanced country. Ternyata di situ kita melihat China sudah masuk dalam urutan ke-9, Amerika nomor 2. Jadi kalau kita lihat inovasi ini, tentu inovasi memerlukan para pemikir dan lulusan dari sekolah-sekolah yang berani memasuki pengetahuan baru yang digunakan di masa depan. Jadi basic science ini penting sekali. Nah, kita lihat tentu saja adalah peranan universitasnya. Dari top 100 university menurut QS World Rank, ternyata dari 15 universitas terbaik di dunia ini, 6 diantaranya masih dimiliki oleh Amerika Serikat, yaitu MIT, Stanford, Harvard, California Technology, kemudian University of Chicago, dan University of Pennsylvania. Nah, Inggris ada 4 seperti Cambridge, Oxford, Imperial College, dan University of College London. Nah, itu adalah dari Inggris, dan China mempunyai 2 universitas. Di posisi 12 Peking University dan Tsinghua University nomor 14. Tidak mengherankan dengan inovasi seperti itu, lulusan-lulusan yang memikir tentang teknologi baru dan diberikan dorongan keuangan yang memadai, mengakibatkan Amerika berani juga ini melakukan spending yang masih cukup besar, yaitu 750 miliar US dollar. Jadi tidak mengherankan dari segi hard power Amerika ini memang masih menguasai. Spending untuk defense-nya ada 750 miliar US dollar. 9 negara di belakangnya ini kalau digabungkan nilainya masih tidak sebesar Amerika. China, Rusia, Saudi Arabia dan sebagainya. Jadi masih kalah lah dengan Amerika Serikat dari segi budget. Tapi tentara tentu saja Tiongkok ini memiliki jumlah tentara terbesar di dunia, yaitu lebih dari 2 juta orang. Kalau Amerika tentaranya 1,4 juta orang. Jadi dari power index yang tertinggi di dunia masih Amerika Serikat. China menduduki posisi nomor 3, Rusia nomor 2. Akhirnya kemudian kita lihat negara-negara yang menghasilkan sektor manufaktur. Memang sektor manufaktur ini telah bergeser ke Tiongkok. Tiongkok menjadi nomor 1 menguasai 28,7%. Kemudian Amerika hanya sekitar 16,8%. Disusul Jepang dan Jerman. Nah, apakah masyarakat dunia sudah siap untuk menerima kepemimpinan Tiongkok bukan Amerika Serikat? Ternyata hasil survei yang dilakukan oleh Eurasia Group Foundation menemukan mayoritas bangsa-bangsa di dunia masih menghendaki kepemimpinan Amerika Serikat. Bagaimana pendapat Anda? Anda tentu mempunyai pandangan sendiri. Tapi gambarannya kali ini adalah 98% masyarakat Jepang menginginkan Amerika. Polandia 92%. Bahkan India 88%, Brasil 87%, Jerman 84%, Nigeria 82%, Meksiko 69%, dan seterusnya. Hanya Cina yang memimpin bukan lagi Amerika Serikat, tapi yang memimpin adalah China. Ini penduduk Cina 93% menginginkan Cina menjadi penguasa dunia. Cina tampak pada satu-satunya apps yang muncul dalam 10 besar apapun juga. Baik itu overall download, App Store download, atau Google Play downloads. Yang tertinggi itu di dunia ini memang adalah TikTok, mungkin juga termasuk di sini. Selebihnya 9 lainnya milik Amerika, mulai dari Disney, Instagram, Netflix, Facebook, Snapchat, WhatsApp,
YouTube, Cash App, dan lain sebagainya. Semuanya Amerika, tetapi TikTok berada posisi nomor satu. Inilah gambaran Amerika dari beragam sisi. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan 100% bahwa sekarang dunia telah dipimpin oleh Tiongkok, tetapi Amerika masih megang peranan yang sangat penting. Dan kita sebagai negara yang berdaulat tentu saja perlu tahu di mana posisi kita berada, dan kita harus menjadi penjaga perdamaian yang merekatkan dunia ini. Karena peradaban akan maju kalau manusia mampu berkolaborasi dan mengambil manfaat dari hubungan antar negara yang positif. Stay relevant.